Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi ideologi dengan nama kelompok absen 11 Hafizah Salsabila, absen 12 Hamzah Ihsan Pradana, absen 13 Indana Taskia Silvi, absen 14 Lahfisa Maisaroh, absen 15 Maya Hafsah Nur Rohmatul Haq. Selanjutnya akan saya serahkan kepada kelompok saya untuk mempresentasikan. Satu, pengertian ideologi. Next. Satu, ensiklopedia internasional. Pengertian ideologi menurut ensiklopedia internasional adalah sistem gagasan dan keyakinan serta sikap yang didasari oleh cara hidup dalam kelompok, kelas, dan masyarakat tertentu. 2. Laboratorium IKIP Malang. Pengertian ideologi menurut Lab IKIP Malang adalah kumpulan nilai, ide, dan cita-cita serta pedoman dan metode dalam melaksanakan atau mewujudkannya. Next. 3. CC Rode. Pengertian ideologi menurut CC Rode adalah sekumpulan gagasan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasi nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi institusi serta pelakunya. 4. Patmo Wahyono. Pengertian ideologi menurut Patmo Wahyono adalah suatu kesatuan yang bulat dan utuh dari ide pasar. 5. Silvio Vieta. Pengertian ideologi menurut Silvio Vieta adalah bentuk perlindungan kumpulan ide terhadap tingkah politik yang tidak rasional yang bertindak dalam wujud idealisme. Next. Dua, fungsi ideologi bagi suatu negara. 1. Struktur kognitif merupakan segala pengetahuan dan pandangan yang merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian alam sekitar. Menjadi acuan dalam memahami dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi masyarakat atau bangsa. 3. Pemahaman ideologi oleh suatu bangsa dapat mempengaruhi kebijakan dalam ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. 2. Orientasi dasar. Fungsi sebagai orientasi dasar adalah dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Ideologi berperan untuk menentukan arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tidak mudah terpengaruh oleh ideologi lain yang menyerang bangsa sehingga bangsa tersebut tetap utuh. 3. Norma-norma yang menjadi pedoman. Norma-norma yang terkandung dalam ideologi menjadi pedoman dan pegangan bagi tiap warga negara untuk melangkah dan bertindak. Artinya, segala perbuatan harus sesuai dengan batasan norma yang terkandung dalam sebuah ideologi sehingga membuat seseorang menjadi terarah dalam bersikap dan berbuat. 4. Menentukan identitas diri. Peran ideologi penting untuk membentuk dan menentukan identitas sebuah bangsa, sehingga berbeda dari negara-negara lainnya. Hal ini menyangkut pada basis filsafat, pandangan hidup, kepribadian, dan basis negara. Dua, fungsi ideologi bagi suatu negara. 5. Mencapai tujuan negara. Ideologi berisikan pandangan hidup yang akan dituju dan dicapai oleh sebuah bangsa dan negara. Ideologi menjadi faktor penting dalam merealisasikan cita-cita negara. Tanpa adanya ideologi tentu akan berkurang sumber motivasi dan pendorong dalam mencapai tujuan negara. 6. Sumber edukasi masyarakat. Ideologi memiliki fungsi edukasi atau pendidikan bagi masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Next. Selanjutnya adalah makna ideologi bagi negara. Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai budaya bangsa Indonesia.
yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan. Pancasila perlu dipahami dengan latar belakang konstitusi proklamasi atau hukum dasar kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, yaitu pembukaan, batang tubuh, serta penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila bersifat integralistik karena yang pertama, mengandung semangat kekeluargaan dan kebersamaan, dua, adanya semangat kerjasama atau gotong royong, tiga, memelihara persatuan dan kesatuan, empat, mengutamakan musyawarah dan mufakat. Makna yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi nasional, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara dan merupakan nilai yang disepakati bersama. Oleh karena itu, Pancasila menjadi salah satu sarana pemersatu masyarakat Indonesia. Next. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional berarti kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan berdasarkan 5 sila Pancasila. Nah, ideologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata yaitu idea dan logos, di mana idea berarti gagasan, sedangkan logos berarti pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi merupakan ilmu yang mencakup ilmu kajian, asal mula juga hakikat, buah pikir, dan gagasan. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas juga berarti sebagai visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keputusan Bank Indonesia mengenai Pancasila sebagai ideologi negara tercantum juga dalam Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998. Selanjutnya, ideologi Pancasila bersumber dari nilai yang terkandung dalam 5 pasal Pancasila yang merupakan aturan mengenai moral karena pelaksanaannya harus berdasarkan pada keyakinan atau kesadaran penggunanya. Pancasila memang berfungsi sebagai ideologi negara karena memberi bimbingan pada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah lakunya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan atau aturan oleh bangsa Indonesia dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Secara garis besar dapat disimpulkan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara serta berbangsa. Nah, jika aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya berupa sanksi moral dan juga sanksi sosial, dan harus bisa diterima. Memang benar, mereka yang melanggar tidak berpedoman terhadap nilai-nilai Pancasila tidak terkena sanksi hukum. Namun, ada baiknya mereka merasa malu dengan sikap mereka yang melanggar sila-sila Pancasila ataupun norma Pancasila. Next. Selanjutnya, alasan yang melatar belakangi ideologi Pancasila bersifat terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka hadir dengan kemampuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga perkembangan aspirasi masyarakat. Ideologi terbuka sendiri merupakan sebuah gagasan atau pandangan yang sifatnya tidak mutlak dan tidak dipaksakan. Keterbukaan ideologi Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, meliputi nilai dasar, instrumental, dan praktis. Makna dari nilai praktis adalah nilai yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan Pancasila sendiri sebagai ideologi terbuka memiliki beberapa sifat, yaitu bersifat aktual, dinamis, dan juga antisipatif. Nah, Pancasila bersifat aktual berarti suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi atau sedang hangat menjadi pembicaraan. Pancasila bersifat aktual karena senantiasa mengikuti dinamika dan perkembangan zaman. Selanjutnya, Pancasila dilihat dari konteks dinamis yang berarti selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideologi yang dinamis memiliki energi dalam dirinya untuk mempertahankan identitasnya, di mana terbuka dan berdialog dengan perubahan zaman dengan skala dinamika dan berbagai ideologi yang mengikutinya. Sebagai ideologi yang dinamis, Pancasila juga mengandung 3 arti penting. Yang pertama, menjadi ideologi berkelanjutan. Yang kedua, di tengah zaman yang berubah, Pancasila juga dapat dilestarikan sepanjang masa. Selanjutnya, Pancasila bersifat antisipatif, di mana Pancasila bersifat cepat tanggap terhadap suatu yang sedang akan terjadi di perkembangan zaman, berupa ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Meskipun Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka, tetap bersifat dinamis, namun hal itu tidak mengubah sedikitpun nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, di mana nilai-nilai dasar Pancasila yang begitu kuat dalam Pancasila mampu memecahkan masalah yang terdapat di masyarakat.
Nah, nilai dasar tersebut merupakan nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu karena merupakan kaidah pokok yang fundamental atau bersifat mutlak. Next. Ya, selanjutnya ada nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Yang pertama ada nilai dasar. Nilai dasar Pancasila merupakan hakikat, makna, atau esensi yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nilai dasar bersifat universal karena merupakan sesuatu yang dianggap sebagai evident truth atau sebuah kebenaran yang hakiki disetujui oleh semua orang. Nah, Pancasila sendiri memiliki 5 nilai dasar sesuai dengan kelima sila yang ada dalam Pancasila. Nah, sebagai nilai dasar, maka kelima Pancasila ini diharapkan dapat dijadikan sumber norma dan sumber hukum baik bagi bangsa Indonesia sendiri ataupun bagi negara Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah instrumen-instrumen yang menjabarkan parameter dan cara untuk mencapai hal yang diamanatkan oleh nilai dasar. Nilai instrumental adalah parameter panduan atau koridor yang memungkinkan untuk mewujudkan nilai dasar. Nah, ketika nilai instrumental digaitkan dengan perilaku manusia, maka hasilnya adalah nilai atau norma moral seperti itu. Kemudian jika nilai instrumental ini dikaitkan dengan keberjalanan negara, maka outputnya adalah undang-undang ataupun nilai-nilai strategi-strategi yang bersumber dari nilai-nilai dasar negara. Kemudian ada nilai praksis, di mana nilai praksis adalah perwujudan dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis dari Pancasila selalu berubah-ubah seiring dengan berkembangnya zaman, jadi sifatnya itu opsional seperti itu. Jadi dengan adanya perubahan-perubahan ini tidak akan pernah mempengaruhi fakta bahwa nilai praksis sendiri itu merupakan sebuah perwujudan dari sikap dari nilai-nilai yang dasar yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Kemudian contoh nilai praksis sendiri adalah ketika kita harus menghormati seluruh agama meskipun berbeda-beda dengan keyakinan kita. Hal ini sesuai dengan silah pertama Pancasila, di mana negara Indonesia sendiri kan memang terdiri dari berbagai suku, adat, budaya, dan juga agama. Nah, sudah seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia sendiri haruslah mengimplementasikan dengan baik sila-sila Pancasila yang pertama, yakni dengan melaksanakan suatu sikap yaitu toleransi antar umat beragama seperti itu. Kemudian contoh lainnya seperti kita harus memperlakukan seseorang dengan adil tanpa pilih kasih. Dan ini sesuai dengan sila Pancasila, yakni sila yang kedua seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya ada 3 dimensi dalam ideologi Pancasila. Yang pertama, dimensi idealistis. Dimensi idealistis memiliki maksud bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai dasar sebagai pedoman hidup dan cita-cita. Cita-cita tersebut diwujudkan untuk mencapai masa depan negara yang lebih baik. Nilai-nilai dasar dimensi Pancasila tersebut bersifat sistematis, menyeluruh, dan juga rasional. Ya, jadi idealistis di sini, dimensi idealistis di sini maksudnya jika nilai-nilai dasar tersebut terkandung dalam Pancasila adalah biasanya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Nah, idealisme di sini yang ada dalam dimensi Pancasila bisa memberikan sebuah harapan, semangat, dan juga sebuah motivasi untuk masyarakat sehingga bisa mewujudkan cita-cita bersama. Nah, dimensi Pancasila ini juga merupakan dimensi yang idealis yang bisa membuat ideologi sebuah bangsa menjadi kuat dan tangguh dalam perannya sebagai bentuk negara. Kemudian, yang kedua ada dimensi normatif. Dimensi normatif memiliki maksud bahwa nilai-nilai dasar di dalam Pancasila diajarkan dalam norma yang merupakan norma dari kenegaraan. Pancasila ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan norma tertib hukum yang paling tinggi di negara Indonesia. Nah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan sebuah pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Hal ini berarti bahwa ideologi Pancasila bisa dijabarkan dalam langkah-langkah secara operasional seperti itu.
Kemudian yang ketiga ada dimensi realistis. Di mana dimensi realistis ini memiliki maksud bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila berakar dari masyarakat dan juga hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, maksudnya adalah bahwa Pancasila harus bisa dijabarkan dalam masyarakat secara konkret ataupun nyata. Nah, Pancasila juga harus bisa diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Akan saya kembalikan ke moderator. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.